Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham perbankan lagi ya. Ini saham NISP ya. Ini kita lihat saham perbankan itu merupakan salah satu saham yang cukup bagus kalau kita koleksi ya. Karena memang lebih stabil dari sisi krisis ya. Kalau ada krisis dia akan cepat sekali baliknya ya. Karena saham perbankan tuh growth-nya dan labanya juga tumbuh ya. Nah, ini saham NISP ini kira-kira bagaimana potensinya ya, nanti kita lihat. Kalau secara PBV ini 0,8 nih masih cukup murah, PR7. Terus turnovernya tuh transaksinya berapa nih? 6,5 miliar, jadi cukup lumayan lah. Dalam satu minggu ini sudah cukup naik. Satu bulan naik berapa ini? Naik 100 poin ya. 3 bulan naiknya lumayan nih. 6 bulan juga naik. Dari harga terendah di 1075 ya. Jadi support kuatnya ini di 1075. Beberapa kali menyentuh itu, kemudian mantul sampai sekarang di 1375 ya. Jadi ini sudah 300 poin. Sudah 27,9% ya kalau kita beli 6 bulan yang lalu. Sempat naik tinggi di bulan April nih. Di bulan April melejit dari 730 sampai 1267. Ini hampir berapa persen ini, coba cek ya. 1267 dikurangi 730 dibagi hampir 73,5% naiknya. Terus terkoreksi sampai Oktober, setelah itu naik lagi. Kalau 3 tahun coba kita cek, 3 tahun naik turun ya. Ini sempat di 871, kemudian turun sampai 620, naik, kemudian naik sampai sekarang. 5 tahun juga naik turun ya. Ini kalau kita lihat secara 5 tahun ini memang grafiknya sedang naik tinggi nih ya. Nanti kita lihat teknikalnya ya. IPS-nya 178, jadi lumayan ya. Dengan DPR 40%, potensinya 71,2, dividennya dibagi 1370. Masih 5% ya, ini masih lumayan ya. Dengan harga 1370, ini potensi dividennya masih 5% ya. Dividen yield kemarin 4,23%. Labanya 4,09 triliun. Cash flow 790 miliar. Utangnya 569% ya, hampir sama ya, hampir setiap perbankan utangnya masih segitu. Dividen bisa dibagi di 26 April 2023 ya, tahun kemarin. Kemungkinan tahun ini juga sekitar itu. 18 Maret kapan ini? Besok Senin ya teman-teman, RUPS-nya ya. Jadi kita tunggu ini sentimen positifnya, biasanya RUPS-nya ini ya. Cuman ini kalau yang sudah beli di bawah ya, di 12.25 mungkin dilepas dulu ini ya. Makanya dia
tertahan di 1375 ya. Coba secara teknikal masih ada potensi untuk menguat ya di 1400. Berapa nih 1400? Wah, masih dinya ada potensi untuk turun. Stokastiknya masih tertekan ini teman-teman ya, walaupun ada potensi juga untuk penguatan ya. Masih di 1370. Foreign mulai jualan ya. Ini kalau mau masuk mungkin tunggu koreksi di 1320 nih teman-teman. Sekitarnya 1320 ya. Tapi kalau teman-teman untuk jangka panjang ya nggak masalah ya masuk di ini ya. Nanti ambil dividennya itu sekitar 5%, 4-5%. Nanti dividen cair kita belikan lagi sahamnya. Kita lihat dividen yang kemarin tuh jebakannya berapa coba? April ya. April 26 April 16 Maret. Jadi mulai pertengahan Maret naik terus nih sampai menjelang bagian dividen ya. Naiknya berapa ini? 730 sampai 120 poin ya. Lumayan ya naiknya. Setelah bagian dividen ini turun sekitar 6%. Habis itu langsung melejit tinggi. Wih. Udah nggak turun lagi. Oh, turun ini ya. Turun di sini di 1050 ya. 1050 habis itu naik terus. Jadi secara teknikal masih bisa untuk masuk nih teman-teman. Ya, walaupun kenaikannya sudah mulai terbatas ya. Nah, nanti kita ambil aja dividennya 5% ya. Dan ini prospeknya cukup bagus ini. Kalau kita lihat chartnya ini, ya memang sudah ada kenaikan tinggi di bulan Mei 2023 ya. Ini naiknya cukup tinggi ya. Ya karena ini turun, ini kan turun, itu naik, begitu naik langsung lebih tinggi dari penurunannya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham ini NSP, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Fokus aja di saham-saham yang fundamentalnya bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.